Flowchart Sistem Penggajian pada PT Bank Mandiri Persero oleh kelompok 10. Kelompok kami terdiri atas Komaria, Putra Hadi, Sisi Alfiani. Gaji merupakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur terbesar yang memerlukan ketelitian dalam penetapan, penggolongan, pencatatan, serta pembayarannya. Gaji juga merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan, tetapi dalam mekanismenya penggajian, perusahaan harus mempunyai pengendalian internal yang baik. Flowchart menurut Mulyadi ialah untuk menganalisis suatu sistem akuntansi menggunakan simbol-simbol standar yang menggambarkan bagian alir dokumen suatu sistem tertentu. Tujuan flowchart dokumen adalah untuk mengetahui setiap dokumen yang digunakan dalam setiap sistem aplikasi dan mengidentifikasi titik awal dokumen, distribusi dokumen, serta titik akhir setiap dokumen. Sistem penggajian pada PT Mandiri Persero. Sistem pencatatan waktu hadir, bagian pencatatan waktu, sistem pembuatan daftar gaji, bagian SDM, sistem pengecekan dan evaluasi, bagian SPO, sistem pembayaran gaji, bagian pimpinan cabang. Sistem penggajian pada PT Mandiri Persero. Sistem akuntansi hampir mewakili semua informasi yang ada selama perusahaan tersebut berjalan. Penggunaan bagan alur berupa flowchart untuk merancang informasi sangat diperlukan sebagian dasar pengambilan keputusan. Flowchart sistem penggajian pada PT Mandiri, di mana dimulai dari bagian pencatatan waktu hadir, lalu setelah itu akan masuk ke bagian SDM dan bagian SPO, di mana bagian pencatatan waktu hadir dimulai dari melakukan absensi, setelah itu dengan ID card, lalu ke mesin elektronik data komputer atau EDC, lalu ke DHK daftar hadir karyawan. Setelah itu akan masuk ke bagian SDM, membuat dari DHK atau daftar hadir karyawan masuk ke dalam membuat daftar gaji. Lalu setelah itu menginput data penggajian, maka akan masuk ke 3 bagian, yaitu daftar hadir karyawan pertama, slip gaji karyawan pertama, dan rekap gaji karyawan pertama. Lalu akan menuju ke bagian SPO. Yang pertama ada DHK, daftar hadir karyawan pertama, slip gaji karyawan pertama, rekap gaji karyawan pertama, akan melakukan evaluasi. Lalu evaluasi, jika ditolak maka cancel, jika diterima akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu DHK pertama tadi, SGK pertama, dan RGK pertama akan menuju ke pengecekan kembali. Setelah itu melakukan persetujuan, menginput tanggal penggajian, dan mencetak DTG atau daftar transfer gaji. Setelah itu kembali lagi ke DHK 1, SGK 1, RGK 1, dan DTG 1 atau daftar hadir karyawan pertama, slip gaji karyawan pertama, rekap gaji karyawan pertama, dan daftar transfer gaji. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap selanjutnya, yaitu ada 5 bagian. Sebelum saya menjelaskan satu persatu, saya sebutkan dulu bagian apa saja. Yang pertama ada bagian karyawan, yang kedua ada bagian pencatatan waktu hadir, yang ketiga ada bagian SDM, yang keempat ada bagian SPO, yang terakhir ada bagian pimpinan cabang.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu bagian karyawan. Di situ ada tahap pertama, tahap memulai, lalu melakukan pengecekan absensi. Dan selanjutnya ada di situ ID card atau kartu pengenal. Dan yang kedua, di situ ada bagian pencatatan waktu hadir, di mana ada juga ID card atau kartu pengenal. Selanjutnya mesin edisi, lalu daftar hadir karyawan. Dan yang di bagian ketiga ada bagian SDM. Yang pertama ada daftar hadir karyawan, misalnya setiap bulan. Lalu membuat daftar gaji, selanjutnya menginput data penggajian, lalu mencetak DHK, SGK, RGK, dan atau yang disebut dengan rangkap 3, di mana DHK itu daftar hadir karyawan 1, SGK, slip gaji karyawan 1, RGK, rekap gaji karyawan 1. Dan di bagian keempat ada bagian SPO, di mana rangkap 3 juga daftar hadir karyawan 1, slip gaji karyawan 1, rekap gaji karyawan 1. Dan selanjutnya melakukan evaluasi. Dan apabila evaluasi ditolak, maka akan melakukan cancel. Dan apabila diterima, akan dilanjutkan kepada bagian pimpinan cabang. Nah, di bagian pimpinan cabang ini juga rekap 3 juga. Yang pertama daftar hadir karyawan 1, yang kedua slip gaji karyawan 1, yang ketiga rekap gaji karyawan 1. Lalu selanjutnya pengecekan kembali, melakukan persetujuan, menginput tanggal penggajian, dan mencetak DTG atau daftar transfer gaji. Dan yang terakhir yaitu ada daftar hadir karyawan 1, ada slip gaji karyawan 1, ada rekap gaji karyawan 1, dan ada daftar transfer gaji. Nah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian alur dokumen sistem pengajian Bank Mandiri setelah SPR lanjutan. Yang pertama, ada daftar hadir karyawan 1, kedua ada rekap gaji karyawan 1, ketiga ada daftar transfer gaji 1. Kemudian membuat jurnal laporan, lalu jurnal, kemudian daftar hadir karyawan. Setelah itu ada daftar transfer gaji 1, rekap gaji karyawan 1, laporan pengajian 1. Kemudian ke N. Setelah itu ada laporan pengajian, lalu ke N. Terima kasih. Kelebihan sistem penggajian pada PT Mandiri Persero. Yang pertama ialah pada sistem informasi akuntansi penggajiannya untuk daftar hadir karyawan tidak lagi menggunakan kartu daftar hadir manual. Pada prosedur sistem informasi akuntansi, penggajiannya sudah menggunakan suatu sistem yang telah terkomputerisasi. Kekurangan sistem penggajian PT Mandiri Persero. Pada waktu karyawan melakukan absensi kehadirannya saat masuk dan saat pulang, sebaiknya diawasi oleh bagian keamanan. Beberapa dokumen yang kiranya diperlukan oleh masing-masing bagian yang berhubungan